Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi ya di channel Terupdate News. Nah, di video kali ini saya ingin menginformasikan mengenai ancaman yang sangat sering sekali ya dilakukan oleh pinjol-pinjol ilegal, di mana mereka selalu mengancam ke nasabah yang telat atau galbay di aplikasi tersebut dengan ancaman akan dilaporkan ke BI Checking, sehingga riwayat kredit nasabah tersebut jelek dan akan sulit melakukan pengajuan di lembaga keuangan lainnya. Nah, ini adalah contoh ancaman yang mungkin teman-teman juga sering ya mendapatkan ancaman seperti ini dari pinjol ilegal. Di sini saya akan coba bacakan teman-teman. Informasi hutang atau tagihan Anda akan dipublis dan selanjutnya data Anda akan diproses sanksi BI Checking sehingga tidak dapat melakukan sebuah pengajuan dengan menggunakan data jaminan Anda. Dikarenakan data Anda terblokir dari semua sistem pengajuan apapun dan data Anda masuk daftar hitam. Jangan paksa kami untuk melakukan upaya-upaya yang lebih lanjut untuk mencari akses-akses contoh medsos, Facebook, Instagram, WhatsApp, atau lain untuk melakukan penagihan. Nah, ini adalah contoh penagihan pinjol ilegal yang sering sekali ya dikirimkan ke nasabah yang telat atau gagal bayar ya, biasanya dikirim via WhatsApp. Nah, yang jadi pertanyaan adalah apakah bisa pinjol ilegal itu dapat melaporkan data nasabah yang telat atau galbay itu ke BI Checking? Jawabannya adalah tidak mungkin ya teman-teman, itu sangat mustahil bagi pinjol ilegal. Jadi ancaman tersebut itu hanya sebatas gertakan sambal mereka aja untuk menakut-nakuti kalian. Jadi kalau mereka mengancam mau blacklist data checking, memblokir ATM, KTP, atau mendatangkan DC atau apalah ancaman mereka itu hanya sebatas gertakan aja sih. Nggak akan mungkin teman-teman. Yang namanya ilegal itu kan sesuatu yang tidak sah atau tidak berizin ya. Usaha atau bisnis mereka itu kan berdiri tanpa adanya izin dari regulator OJK. Dan mereka itu tidak ada dalam pengawasan atau naungan otoritas jasa keuangan. Jadi apapun ancaman yang mereka lontarkan itu cuma gertakan aja. Makanya saya selalu menyarankan kalau memang sudah tidak menyanggupi membayar, lebih baik diabaikan semua terornya. Nah, mengenai kedatangan DC lapangan itu pun juga tidak akan mungkin ya teman-teman. Ilegal itu tidak akan mungkin mendatangkan DC lapangan ke rumah. Kalau mereka berani mendatangkan DC itu kan sama saja bunuh diri bagi mereka. Atau sama saja membuka topeng mereka ya. Karena selama ini kan mereka selalu menutup diri usahanya. Makanya kita itu tidak akan pernah tahu kantor mereka itu di mana. Dan mereka juga sebenarnya sudah memahami ya kalau cara penagihan yang mereka lakukan selama ini itu sudah salah atau melanggar undang-undang yang berlaku di Indonesia. Seperti penyebaran data mengancam nasabah kalau telat, error kontak, itu sebenarnya mereka itu udah tahu kalau mereka itu salah. Tapi itulah cara satu-satunya pinjol ilegal dalam menagih ke nasabahnya. Senjata ampuh mereka itu dalam menagih, guys. Nah, jadi kalau mereka datang itu kan sama aja mereka menyerahkan diri ya. Lah kalau nasabah yang didatangi tidak terima dan melaporkan ke pihak berwajib atas penyebaran data yang dilakukan oleh pinjol ilegal, mereka bisa diciduk teman-teman. Makanya penting banget nih ya untuk teman-teman kalau dapat teror dari pinjol ilegal lebih baik direkam atau kalian screenshot teror mereka ya. Jadi kalau kalian nanti mau memperkarakan ke jalur hukum bisa saja. Yang penting ada bukti-bukti kuat untuk Anda melaporkan ke pihak polisinya. Karena polisi itu tidak akan proses suatu masalah tanpa adanya bukti teman-teman. Selama ini banyak kok pinjol ilegal yang akhirnya berurusan dengan pihak polisi dan akhirnya izin usaha mereka itu dibubarkan dan sebagian DC-nya ditangkap. Belum lama itu kan di pemberitaan ada ya pinjol ilegal dari RP Cepat juga sudah ditangkap oleh Polres ya. Selama ini sih nggak ada nasabah yang galbay atau
telat membayar itu diperkarakan pinjol. Baik yang di ilegal atau legal ya. Kalau kalian lihat di banyak nih pemberitaan di internet, justru malah mereka yang akhirnya diperkarakan oleh nasabahnya selama ini. Nggak ada nasabahnya yang dipenjara karena nggak bisa bayar hutang pinjol. Utang piutang itu masuknya ke ranah perdata ya teman-teman. Tidak menyanggupi bayar nggak usah panik atau takut, nggak akan kalian dijebloskan ke penjara, apalagi pinjol tersebut itu ilegal, jadi nggak akan mungkin. Jadi sekali lagi saya informasikan apapun ancaman pinjol ilegal ke kalian itu cuma gertakan sambal aja. Nggak usah takut atau panik ya, lawanlah pinjol ilegal. Oke, mungkin itu saja informasi yang bisa saya berikan kali ini, semoga bisa bermanfaat. Saya akhiri video kali ini dan sampai jumpa di pembahasan pinjol lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.